tidur gitu, mengigau. Atau dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Kalau teman dia tidak tahu, bukan dia nggak sadar. Jadi tanya itu harus bagus bahasanya gitu loh. Kalau dia tidak tahu itu perbuatan syirik, tidak lepas dari dua kemungkinan. Itu perbuatan syirik yang tidak zahir, syirik-syirik yang khafi, yang tidak banyak orang mengetahui kalau itu masuk kategori syirik. Ataukah itu perbuatan syirik yang wadih, yang jelas banget, ya, syiriknya orang-orang jahiliyah, jelas-jelas dia melakukan ritual ibadah ditujukan untuk selain Allah. Ini jelas syirik akbar. Nah, syirik akbar itu banyak ulama yang tidak memberikan toleransi, karena syirik akbar ini nggak mungkin bisa ketemu dengan tauhid, dengan syahadat kita. Kalau ada syahadat, syirik harus tidak ada. Kalau ada syirik, syahadat otomatis batal. Ini sesuatu yang bertolak belakang, nggak bisa dipertemukan. Nah, ini juga melihat kondisi orang itu. Dia nggak tahu kenapa kok sampai nggak tahu. Apakah karena tidak menganggap penting untuk mempelajari masalah tauhid, dan itu juga mungkin, ya. Banyak orang yang anggap tidak penting. Yang penting itu bagaimana orang ini bisa dapat pekerjaan, dapat gaji yang bagus, ya, yang penting bagi dia itu. Tidak penting bagi dia tahu mana tauhid, mana syirik. Kalau seperti ini dia nggak ada udzur, ya, karena kejahilan dia terhadap tauhid, karena kesengajaan dia yang tidak mau belajar. Nggak ada udzur bagi ini. Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Allah namai mereka itu orang-orang yang mujrimin, durjana, penjahat, dan Allah akan membalas kejahatan mereka itu. Siapa mereka? Orang-orang yang diberi peringatan tapi mengabaikan. Ada peringatan-peringatan agar seseorang ini menjauhi dosa-dosa syirik. Ada kajian, ada acara-acara televisi yang membahas masalah itu, buku-buku juga ada. Kenapa dia nggak pelajari itu? Padahal kesempatan ada, kemampuan juga ada, nggak juga dipelajari. Emang nggak mau belajar, tidak menganggap penting untuk belajar. Ini namanya i'rad, dan itu salah satu penyebab kekufuran, ya ikhwah. Salah satu penyebab orang itu murtad, terjerumus dalam kekufuran setelah dia syahadat adalah i'rad anid din, mengacuhkan din, berpaling, tidak mau mempelajari, dan otomatis tidak akan mengamalkan. Nah, jangan sampai dia orang yang seperti ini. Kecuali kalau dia mau tinggal di daerah pedalaman, pelosok, nggak tersentuh oleh dakwah, ya itu nanti nasibnya terpulang kepada Allah. Allah akan menguji dia di akhirat. Tapi kalau sudah tinggal di daerah-daerah yang dalam jangkauan dakwah, bahkan banyak kajian, tetap juga dia terjerumus dalam syirik yang jelas-jelas perbuatan syirik, tidak ada udzur baginya. Zahirnya kalau dia mati seperti itu, ya zahirnya dia mati dalam keadaan musyrik. Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Semua amalnya terhapus gak? Ya, kalau syiriknya syirik akbar. Kalau syirik asghar seperti riya, sum'ah, ya, beramal untuk dilihat orang lain, belamar untuk dipuji orang lain, amal itu yang batal. Amal yang lain kalau dia ikhlas sesuai dengan sunnah nggak batal, tapi yang itu batal. Kecuali kalau dia tobat. Kalau dia tobat hatta dari syirik akbar sekalipun, Allah akan kembalikan lagi pahala-pahala yang lain sebagaimana yang Allah janjikan di surat Al-Furqan tadi.